بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan wa atiullaha wa rasulahu la'alakum turhamun. Sadaqallahu. Ibu-ibu serta bapak sekalian, jamaah Masjid As-Sakinah yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup dalam keadaan beriman, dalam keadaan beragama Islam, dan mudah-mudahan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah ini benar-benar kita manfaatkan sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Kita awali kajian malam hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dirahmati Allah, temanya malam hari ini Nabi Ibrahim uswatun hasanah. Dan kalimat berikutnya, waspadailah ayat-ayat yang melecehkan, yang merusak citra Nabi Ibrahim. Berbicara tentang Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah, yang sering kita dengar adalah uswatun hasanah itu siapa? Yang sering kita dengar. Siapa uswatun hasanah yang sering kita dengar itu? Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surat 33 ayat 21. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan, contoh yang baik. Biasanya kalau kita ngomong uswatun hasanah itu tertuju pada Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata di dalam Al-Quran Allah menerangkan ada Nabi lain selain Nabi Muhammad, yang beliau adalah juga uswatun hasanah. Ayatnya saya sebutkan di situ itu. Surat 60, surat Al-Mumtahanah, ayat 4 dan juga ayat 6. Di dua ayat itu Allah menerangkan bahwa pada diri Ibrahim itu adalah juga sebagai uswatun hasanah. Baik. Berbicara Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanah. Banyak hal. Contoh saja ya Bapak, sikap Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Surat 37 ayat 102. Walaupun tidak urut seperti ini, saya menyesuaikan waktu. Surat 37, ada yang bawa tarjamah? 37 102. Itu perintah tentang korban. Ya. Ketika anak itu sudah bisa membantu kedua orang tuanya, yang dimaksud anak itu adalah Ismail, satu-satunya anak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, ya, karena istri yang pertama namanya Sarah sudah tua, mandul. Lalu Sarah mengambil seorang perempuan bernama Hajar, diberikan kepada Ibrahim untuk menjadi istrinya. Jadi kalau saya cerita mulai awal begitu. Setelahnya itu Nabi Ibrahim berdoa secara sungguh-sungguh kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang soleh. 37-100 itu. Doanya langsung dikabulkan. Fabasarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang penyantun, yang soleh, yakni Ismail. Sampai di sini kita harus tahu dan yakin waktu itu anaknya Ibrahim baru satu orang. Karena istri yang bernama Sarah sudah tua dan mandul.
Jadi Ismail itu lahir dari istri yang bernama Hajar. Dan itu satu-satunya anak. Ismail. Nah, berikutnya, maka kemudian Nabi Ibrahim berkata pada anaknya, "Nak, semalam Bapak mimpi. Bapak mimpi, melihat dalam mimpi seolah Bapak itu menyembelih kamu." Ya, surat 37 ayat 102 itu dasar perintah kurban. Ya, itu dasar perintah kurban. Mimpi di sini bukan mimpi seperti kita nih omong-omong awan terus dalu mimpi, itu sehingga impen-impenan. Mimpi di sini yang disampaikan Nabi Ibrahim, semalam Bapak melihat dalam mimpi. Mimpi di sini adalah perintah Allah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk apa? Menyembelih anaknya. Walaupun itu perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak arogan, tidak terus anaknya dicekel makngek, enggak. Nabi Ibrahim ngomong pada anaknya, "Nah, Bapak diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Oleh karena itu, pikirkan, renungkan baik-baik bagaimana pendapatmu." Luar biasa. Nah, andai kata penggede itu sekarang mau begitu, luar biasa hebatnya. Nek penggede sekarang ya apa, Pak? Gak ngatek ngomongin rakyat, yang penting dia mutusno wis. Ibrahim memberi kesempatan anak. Oleh karena itu, nak, pikirkan, renungkan baik-baik bagaimana pendapatmu. Disinilah ya, uswatun hasanah. Contoh yang baik dari Nabi Ibrahim, andai kata kepemimpinan seperti ini diterapkan untuk memimpin negara, luar biasa. Sing ono saiki, sing penting mutusno, gak peduli rakyat bunga-bunga. Tabungan perumahan rakyat, putusno, walaupun rakyat bengok-bengok. Apa mana? MK mutusno Gibran, walaupun akeh bengok-bengok. Saiki MA mutusno Kaisang. Dan masih banyak lagi keputusan-keputusan sing sakarepe dhewe. Irun Ibrahim. Jadi Ibrahim dikatakan uswatun hasanah bukan dalam soal ibadah mahdo. Soal ibadah mahdo Rasulullah Muhammad. Jadi untuk ibadah mahdo tiru Nabi Muhammad. Tapi untuk kebaikan yang lain, mari Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanah. Ibadah mahdo jelas. Sholat, bukan niru Nabi Ibrahim, bukan niru nabi-nabi yang lain. Sholat niru siapa? Muhammad. Sholu, kama ra'aitu muni sholli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Haji mulai dari tawaf, niru Muhammad. Dari titik mana kita? Putar kemana? Berapa kali dan sebagainya. Dalam soal ibadah mahdo, kita mengikuti, mencontoh, ittiba Nabi Muhammad. Nah, malam hari ini kita bicara tentang Ibrahim adalah uswatun hasanah. Saya beri contoh itu. Andai kata sikap Nabi Ibrahim pada anaknya tadi, memberi kesempatan berpikir pada anaknya tadi, ditiru oleh penggede Indonesia, luar biasa. Saya kesenangan orang ngono. UKT mudah. Tapi alhamdulillah aku pingin menteri bolong ini. Setelahnya digerojok di DPR kayak ngono, tole, ya, pelunga-pelungu, akhirnya UKT ditunda kenaikannya. Jokowi ngomong, alhamdulillah termasuk sekali-sekali bolong kupingnya. Baik, jadi kita ngaji tapi juga perlu ngerti jobo, Baik, kembali. Ibrahim adalah uswatun hasanah. Dari mulai diuji, istri yang pertama tua, mandul, tidak punya anak, sampai kemudian punya istri lagi bernama Hajar, lalu berdoa punya anak. Anak banyak sudah diuji oleh Allah. Jadi ketika anaknya Ibrahim banyak, yang namanya Ismail, Ibrahim sudah diuji oleh Allah. Surat 2. Monggo Pak Gus, tolong Pak Gus. 124. Surat 2 124.
ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, surat 2, 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Stop sampai di situ. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, dengan berbagai macam ujian. Dan Nabi Ibrahim melaksanakan dengan penuh ketaatan. Beberapa kalimat, beberapa macam ujian apa? Satu, saya katakan tadi, diuji dengan ujian pertama istrinya tua mandul tak punya anak. Lalu istri yang kedua punya anak sebaya, diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Ibrahim, antarkan istrimu yang bernama Hajar dengan anakmu yang masih bayi itu, antarkan. Kemana? Allah yang menentukan tempatnya. Dan perintah itu dilaksanakan Nabi Ibrahim. Walaupun kalau menurut akal, gak masuk akal perintah itu. Karena Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, antarkan istrimu, tempatkan istrimu di suatu lembah yang tidak ada tanaman di dekat Baitullah. Jadi sekitar baik dulu. Di sekitar Ka'bah waktu itu, sekitar Bantuan itu belum ada umat, belum ada apa-apa. Dan Nabi Ibrahim melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Diantar istrinya, diantar anaknya masih bayi, nyampe di sana. Nabi Ibrahim melapor. Tolong dilihat 14:37. Ya, di lembaran itu saya tulis Nabi Ibrahim lapor. Lapor oleh Allah, artinya lapor itu melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. 14:37. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahku. Baitullah yang dihormati. Stop. Baitullah yang dihormati. Stop. Ya Tuanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku, Hajar dan keturunannya Ismail. Dikatakan sebagian karena nantinya punya anak lagi, nanti jauh. Di mana? Di satu lembah yang tidak ada tanaman di dekat Baitullah yang dihormati. Sebelum Hajar ditinggal oleh Ibrahim, maka Hajar tanya, nek misalkan sing wedok iku nyeluk sing lanang abah ngono, nyeluke ya bah, aku sampai tinggal di sini ini atas kehendakmu atau atas kehendak Allah? Pertanyaan cuma gitu. Atau saya mulai dari Nabi Ibrahim diperintah seperti itu, kalau model akal tok nggak mau. Lah terus bojoku nang kono karo sapa? Nek perbekalan nek blonjo nang ndi? Nek loro durung ono BPJS. Iku nek nganggo akal tok. Tapi Nabi Ibrahim yakin semua perintah Allah itu ya, pasti membawa manfaat. Maka sikapnya Nabi Ibrahim cuma sami'na, diantar. Nyampe di sana lapor tadi itu. Nah, sebelum ditinggal Hajar tanya, aku sampai tinggal di sini ini bersama anak yang masih bayi ini atas kehendakmu atau atas kehendak Allah? Ibrahim jawab, atas kehendak Allah. Hajar, sithik sami'na lakon. Nek wong wedok saiki, kok tega sampean Mas ninggal aku ndone hutan belantara. Kok tega? Iku nek main akal. Tapi karena disami'na lakon, Hajar berkata, sami'na lakon. Ditinggal. Dalam waktu singkat kehabisan bekal. Karena bekal dibawa cuma sedikit. Roti yang dibawa habis, air dibawa habis. Ismail nangis ngoyeng. Maka Hajar berusaha mencari. Nun jauh di sana di Bukit Marwah nampak ada air. Maka dari Bukit Sofa Hajar berlari kecil menuju ke Bukit Marwah. Karena di sana nampak ada air, ternyata fata morgana. Gak ono banyu. Kokono balik mana? Yang sekarang diabadikan dengan napa? Gila, no ceritanya kabeh iki. Nama yang ada kalau kita ngomong haji, ngomong korban itu hanya 3 yang ada.
Ibrahim, Hajar, Ismail. Sarah, Iskak gak masuk buku. Ibrahim diterangkan dalam Quran. Sampai ada namanya kita diperintah kalau sudah selesai tawaf, diperintah sholat di makom. Itu bukan makam ya. Makom. Ibrahim. Bukan makom Nabi Muhammad. Makom tempat di mana dia berdiri membangun Ka'bah. Dibantu anaknya yang bernama Ismail. Maka di situ ada setengah lingkaran namanya Hijir Ismail. Punya istri yang berjuang untuk menghidupi anaknya karena kehabisan bekal, lari, sehingga ketemu air Zam-Zam, maka kegiatan itu dinamai sa'i, hajar. Luar biasa. Ibrahim adalah uswatun hasanah. Perintah seberat itu tidak ada kata lain, tidak ada sikap lain kecuali sami'na. Inilah yang penting kalau kita bicara tentang Ibrahim adalah uswatun hasanah. Jadi dipikir model akal tok gak masuk akal, kok mentolo Gusti Allah memerintah ini. Dan perintah itu hanya satu-satunya perintah Nabi. Hanya perintah satunya kepada Nabi Ibrahim. Pada Nabi yang lain tidak ada perintah untuk menyembelih anaknya. Kembali ke 102. 37, 102. Yang tadi itu. Jadi Ismail rada gede bisa membantu bapaknya. Ya. 102. Oke, ketemu? 37, 102. Sungguh keduanya termasuk hamba-hamba Loh, kami 102, 37, 102, kebablasan itu. Ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Iya. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nabi Ibrahim diperintah nyembelih anaknya. Ini hanya kepada Nabi Ibrahim tok. Nabi yang lain tidak ada perintah seperti itu. Apa mana awak dewi gak nabi. Jadi saiki ana bapak neka anake gendeng itu. Ana ibu mateni anake gendeng itu. Hanya Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah menyembelih anak. Dan ingat anaknya baru satu orang, hanya satu orang, Ismail aja. Nah, tadi saya terangkan tirun sikap Ibrahim. Gak ugal-ugalan, gak terus anak itu cekel dibeleng, enggak. Anak itu kesempatan. Fikirkan baik-baik, renungkan baik-baik bagaimana pendapatmu. Penguasa tirun Nabi Ibrahim ini. Ojo sakarepe dhewe ugal-ugalan. Mulai dari tingkat RT memberi kesempatan rakyatnya. Warga dikumpulno nang ngene-ngene ya apa dan seterusnya. Ojo niru penguasa sing ugal-ugalan hari ini. Nah, baik. Maka perintah itu dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Ismail jawabnya ya apa? Setelah diberi kesempatan pikirkan, renungkan baik-baik, ya apa jawabannya anaknya? Wahai anakku, Ya terus. sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya, terus Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Terus, Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. yang menjadi titik pokok itu, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah, bukan perintahkan komandan. Saiki akeh wong kejelungup iku mergo nglaksanakan perintah komandan, melawan perintah Allah. Contoh anak buah Sambo sak ngono kae. Kena kasus kabeh. Karenanya taat pada
Komandan. Sekitar menteri akeh sing kena. Mergo ngikuti perintah komandan. Jawaban Ismail luar biasa. Pak, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Jadi kita ini kalau sudah dihadapkan perintah Allah, sami'na, ya apa pada perintah komandan salah? Elingno. Zaman saya kini mau dipecat ya Pak, resiko. Daripada sampai melaksanakan perintah atasan, dikongkon ngundakno harga, melok ngundakno, dikongkon nyolong, melok nyolong, ya. Ya kayak timah itu saiki piro? 300 triliun. Wo. Negara ini remek negara ini. Indonesia dengan ini remek. Oleh orang-orang penting yang kurang ajar itu remek negara ini. Ya. Kembali kepada Ismail. Laksanakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapati itu sebagai anak yang sabar. Ayo ibu bapak, inilah uswatun hasanah. Dari Ibrahim seperti itu, Hajar seperti itu, Ismail juga seperti itu, luar biasa. Tidak gampang memang. Untuk berkata sami'na wa ta'na memang tidak gampang. Nah, apalagi situasi seperti ini, akan ngeritik hilang. Akan ngeritik hilang. Baik. Dan kalau kita itu taat, tidak sia-sia. Memang risiko. Menegakkan kebenaran, mentaati perintah Allah itu risiko. Tapi tidak sia-sia. Ingat, Nabi Ibrahim ketika diperintah nyembelih anaknya Nabi Ibrahim berapa? 1. Iki sama neling-neling. Sampai menurut Kristen anak loro. Terus yang disembelih Iska, gak kena Kristen itu. Hebel gak kena. 1 anaknya. Tapi Nabi Ibrahim taat, Ismail taat, Hajar pun taat, tidak menghalangi. 103, lanjut berturut-turut. Tidak usah saya uraikan, ya. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim memberikan anaknya atas beritisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi dua-duanya sudah siap. Corong mbek terus digelibakno sekarek ngek. Ya. Jadi Ismail sudah digelibakno, Ibrahim sekarek ngek ngene tok. Lanjut. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim, panggil Allah. Lanjut 105. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Terus. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah pasti memberikan balasan kepada orang berbuat baik. Lanjut 107. Sesungguhnya dia benar-benar suatu ujian yang nyata. Benar-benar ujian yang nyata. Terus 108. Ya, lanjut. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, jadi akhirnya disembelih siapa? Tapi Ismail tidak diberitahu. Ibrahim tidak diberitahu oleh Allah. Engkau anakmu tak gede domba, enggak. Nek sak durunge diomongi sinetron jenenge. Ini serius. Dari Nabi Ibrahim diperintah nyembelih Ismail itu serius. Ismail akan disembelih itu serius. Nek turun-turun nurut anak engko tak genti mbek. Oh itu sinetron. Mulane aja kakek ndelok sinetron. Nah, akhirnya Ismail diganti kambing yang besar itu. Lanjut. 108. Dan kami abadikan untuk Ibrahim kemudian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Wa tarakna alaihi fil akhirin. 109. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. 110. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 111 terakhir. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Korban selesai. Berapa anaknya Ibrahim? 1. Sopo? Ismail. Iska ndek ndi? Durung lahir. Pahami betul ini Islam, ini Quran. Makanya kalimatnya di sini saya tulis waspadailah ayat-ayat yang melecehkan.
termasuk merusak citra. Ada ayat Alkitab yang melecehkan. Apa? Tentang Ismail mandekse engko Iska kari-kari. Sepengetahuan penjenengan, istrinya Ibrahim itu siapa? Sarah, sudah tua dan mandul ya. Terus punya istri lagi bernama Hajar. Punya istri lagi? Enggak. Menurut Injil, dua. Malah di Alkitab tahun 1971, Hajar itu dianggap gondek. Khusus 71. Cetakan lain istri. Tapi ada ayat yang lain, Ibrahim mengambil seorang istri bernama Ketura. Lalu Ketura punya anak ini. Tapi di Injil yang lain, Ibrahim mengambil Ketura sebagai gondek. Itu ayat yang melecehkan. Ini gak disenal, ini gak ngerti. Ya alhamdulillah saya telaten buka itu. Jadi makanya sih tak gandeng. Waspadailah ayat-ayat yang melecehkan, merusak citra. Baik, para jamaah yang berbahagia. Kurban selesai setelah 111 ya, selesai. Orang yang berbuat baik tidak disia-siakan oleh Allah. Pasti diganti dengan baik. Wa atiullaha wa rasulahu la'alakum turhamun. Taatilah Allah, taat Rasul, Allah pasti beri rahmat. Istilah saya, karena Ibrahim taat kepada Allah secara sungguh-sungguh tadi, bonus. Ngertos bonus ini. Nah, apa bonusnya? 112. Wa basarnahu. Ya, 37 tetap 112. Wa basarnahu bi Iskak. 112. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Lahirnya Iskak itu setelah peristiwa korban. Tapi menurut Injil tidak gitu. Ismail lahir 14 tahun kemudian Iskak lahir. Pira anaknya? Loro. Anaknya loro menurut Injil. Setelahnya itu Allah berfirman kepada Ibrahim, Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anaknya pira mau? Loro. Kok ambil anakmu yang tunggal? Iki lho Injil, ngene iki lho. Wong anake loro kok perintahe ambillah anakmu yang enggak ngena Injil itu. Dadi nek sampean ndelek nang toko ndelek, Pak aku ndelek buku gak ngena, ya iki buku gak ngena. Wong anake loro kok kalimatnya ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yakni Iska. Oh, dirubah kalimatnya, dirubah isinya. Supaya kita tahu. Wong Islam itu saya jawab Ismail, iso, tapi takoni dalile. Ya mbuh, Pak. Mulanya aja nyekolahno anak sekolah Kristen. Terutama SD atau TK. Duk masjid dikandani, ya Allah la ilaha illallah nang kono kan Trinitas percaya. Nah masjid kandani Ismail, nang kono kandani Iska percaya. Koma bantah-bantahan bapake gak ngerti pisan. Ya wis nak padha bener nak. Ismail bener nurut Quran, Iska bener nurut gak ngena iku. Nah, baik. Bonusnya adalah istrinya Ibrahim yang pertama yang bernama Sarah yang sudah tua dan mandul nanti akan punya anak. 5127. Ya. Surat 51. Surat Ad-Dariyat ayat 27. Surat 51, surat Ad-Dariyat ayat 27. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim bertanya, mengapa tidak kamu makan? Lalu dihidangkan kepada mereka. Mereka siapa ini? Malaikat. Nabi Ibrahim kedatangan tamu para malaikat. Lalu tamu tadi, malaikat tadi disuguhi. Mereka tidak mau makan. Mereka malaikat ini. Lanjut 28. Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Takut terhadap mereka. Terus. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim,
Jangan kamu takut. Aku ini malaikat yang diutus oleh Allah memberi kabar kepadamu. Apa? Bojomu sing wis tua, sing mandul itu nanti akan punya anak. Sarah mendengar ucapan malaikat kepada Ibrahim. Sarah mendengar. Apa kata Sarah? 29. Kemudian istrinya datang membekik tercengang lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Itulah omongan Sarah karena mendengar berita gembira dari malaikat kepada Ibrahim tadi. Sarah mendengar, maka dia, aku ini wanita tua yang mandul, kok iso duwe anak? Menurut dokter umur 40 serai kok duwe anak. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah menghendaki, walaupun Sarah itu sudah tua dan mandul, di ayat ini terangkan. Tapi kalau Allah menghendaki pun, itulah bonus yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim karena ketaatannya. Ini yang harus kita pegang. Sama dengan kita. Kita menjadi karyawan, kalau kita berprestasi, ada bonus. Jadi kalau kita taat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, ada bonus. Ini ketika bonus yang sabar. Ya mungkin insan sini sedang baik, bonus. Maka kemudian Sarah hamil dan punya anak. Namanya siapa? Yang akan lahir? Iska. Buka 14:39. 39. Subhanallah, segala puji bagi Allah. 14:39. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Menurut Injil diwalik Ishak dan Ismail. Ketoke podo tapi enggak ngena iki. Lagi-lagi ayat enggak ngena ketemu dalam Injil. Nah, disinilah Bapak yang saya hormati. Jadi intinya kalau kita ngomong Ibrahim adalah uswatun hasanah adalah karena ketaatannya di dalam melaksanakan perintah Allah. Taat, ikhlas. Bonus. Ditambah lagi diabadikan wa tarokna alaihi fil akhirin. Dikenang oleh generasi berikutnya. Sekarang pun kita semuanya sama. Menenek mati dikenal oleh generasi berikutnya. RT mati, RT ganti yang rakyat yang muni. Muga-muga luwih apik timbang RT sing presiden ganti yang ngono. Muga-muga luwih apik karo sing wingi. Dene padha bejane awak. Tambah elek ya bejane awak. Tapi itu ayat wa tarakna alaihi fil akhirin. Nah, dikenang oleh generasi berikutnya. Salamun al Ibrahim. Selamat dan sejahtera. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati. Ayat yang enggak genap dalam Injil. Lembaran itu, nah, coba dengan lihat yang ada tanda garis pinggir 2, bawahnya panah yang kedua itu. Ada ayat-ayat Alkitab yang enggak beres, enggak masuk akal. Saya sering pesan pada penjaringan, lembar seperti ini nek gemletak nang meja tamu, terus ono tamu Kristen enggak usah bingung. Terus engko diwaca apa? Bene. Siapa tahu dengan membaca begini hidayah masuk. Lalu dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Lah nek tamune bantah, Pak, aku gak iso. Telepon, siap saya menghadapi. Lho gak tanggung jawab aku. Baik. Ada ayat-ayat Alkitab yang enggak beres, enggak masuk akal. Contoh, Kejadian 16 ayat 3. Khusus Injil tahun 71, Hajar dikatakan gondek. Enggak beres ini. Pada Alkitab cetakan yang lain, Hajar istrinya Ibrahim. Bawahnya, kitab Tawarikh, pasal 1 ayat 32. Ibrahim punya gondek bernama Ketura.
Menurut kitab Kejadian, Keturah itu istrinya Ibrahim. Enggak beres toh. Dalam satu kitab ditanya, Keturah itu istrinya apa godeknya? Bingung. Itu satu kitab. Makanya saya pernah membuat tema, ditanya bingung. Semakin ditanya, tambah bingung. Timbang sampean bingung, tinggalan melok aku. Enak toh. Baik, lanjut. Panah ketiga. Ayat-ayat yang enggak masuk akal. Nah, kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 15. Tentang umur saya terangkan tadi ya. Ibrahim umur 86, Ismail lahir. Ishak lahir, Ibrahim umur 100. Selisih 14 tahun ya. Nah, setelahnya Ishak lahir 37 112 tadi itu lahir, Ismail umur 14. Ishak lahir. 2 tahun kemudian Ishak disape. Ibu nek nyape putranya umur pinten? 2 tahun dah. Berarti Ismail umur 16. Ketika acara menyape anak tadi, Nabi Ibrahim mengadakan acara besar, mengadakan perjamuan besar. Ya, Kejadian 21 ayat 8. Ishak disape. Lalu mengadakan perjamuan besar. Baca ayat berturut-turut. Nah, maka dalam acara perjamuan itu Sarah melihat Ismail yang sudah gede umur 16 tadi ngilok-ngilokno Ishak sing 2 tahun. Sarah mangkel. Anake dilok-ilokno, dilecehno dan sebagainya. Mangkel. Apa kata Sarah? Sarah ngomong pada Ibrahim, "Usirin hamba sayamu itu." Jadi dimaksud usir hamba saya itu Hajar. Usir hamba saya itu beserta anaknya. Wong ngusir. Jadi Sarah itu apa? Ngompori, ngongkon sing lanang ngusir Hajar. Ibrahim mendengar perintah itu tidak mau. Situ saya tulis. Sarah menyuruh Ibrahim mengusir Hajar dan juga anaknya Ismail. Kalimat berikut, Ibrahim semula keberatan. Tapi karena Allah cawe-cawe, loh, Ibrahim nanya jelur cawe-cawe. Allah cawe-cawe, apa cawe-cawenya? Allah berkata kepada Ibrahim, Ibrahim, apa yang diperintahkan oleh istrimu, laksanakan. Jadi semula Ibrahim keberatan, disuruh ngusir istrinya tadi itu, karena Allah cawe-cawe, Ibrahim, apa yang diperintahkan oleh istrimu tadi, laksanakan. Ibrahim manut. Ya persis. Persis saya kira, langsung cawe-cawe. Mulane cawe-cawe sing genah. Ojo cawe-cawe sing enggak genah. Sampai besok sekian ratus tahun negara kita itu tertulis MK cawe-cawe. Saiki MA cawe-cawe. Sampai besok tertulis itu. Baik. Maka akhirnya pagi hari kemudian Ibrahim menyiapkan sekerat roti dan sekirbat air. Dicantol nang pundake Hajar. Termasuk anake si umur 16 dicantol nang pundake Hajar. Wah, umur 16 cantol nang pundake masuk akal. Nek menurut Quran, kehabisan bekal lalu Ismail nangis, lalu Hajar mencari air tadi. Nek menurut Injil, Ismail nangis lalu dibuang di semak-semak. Jadi ayat ini penjenengan punya teman, punya tetangga yang punya Alkitab, silakan. Mas, nyuwun tolong Mas, kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 15. Kok iki ono lembaran ayat enggak genah iki opo? Siapa tahu dengan dia membaca Alkitab lalu dia masuk Islam. Baik. Itulah para jamaah yang berbahagia, jadi balik lagi. Yang pada intinya kalau kita ngomong Ibrahim adalah uswatun hasanah adalah karena ketaatannya di dalam melaksanakan perintah Allah. Ketika diperintah tadi adik, saya tak pikir, gak sido. Gak sido. Nah tinggal kita sekarang.
Kita ini diperintah oleh Allah banyak. Dan kita yakin tidak ada perintah Allah yang sia-sia. Semua perintah Allah itu pasti membawa manfaat. Dan tidak ada perintah Allah yang melebihi kemampuan manusia, tidak ada. Karena Allah sudah ngerem. Al-Baqarah 286. Diukur itu perintah Allah itu. La yukallifu nafsan 286. Al-Baqarah terakhir. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Umpama wong Islam itu semuanya wajib haji, oh ini gak Islami. Maka ayatnya ada gandengannya. Diwajibkan ibadah haji bagi yang manis tato'a. Walillahi ala nasijul baiti manis tato'a. Sing durung mampu aja ngoyo-ngoyo. Omahe siji cilik didol, dikelu kaji, mulai bambung dan seterusnya. Manis tato'a. Tapi kalau kita sudah mampu, lalu tidak mau haji, waman kafaro. Dan barang siapa yang mengkufuri tidak mati nih, kata Rasulullah dikategorikan Yahudi atau Nasrani. Jadi walaupun di ayat itu Allah tidak ada ancaman, Allah yang menyatakan waman kafaro fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Barang siapa yang mengkufuri, mampu tapi gak gelem haji, Allah yang menyatakan sungguhnya Allah itu maha kaya, tidak butuh dari apa-apa. Tapi dalam hadis terangkan, mampu berhaji tapi tidak mau berhaji, mati nih koyok Yahudi atau Nasrani. Apa Yahudi Nasrani? Buka surat 2 120. Itulah Yahudi Nasrani. Ya, walan tardo angkal Yahudu. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Itulah Yahudi Nasrani. Dadi wong sing coge, sing cukup gak gelem kaji, berarti koyo gak seneng karo Islam berarti. Ngono ayate. Termasuk korban. Korban ini wajib sunnah mubah. Nah, wajib sunnah mubah. Nek menurut hadisnya kan sunnah dah. Tapi Rasulullah berkata mengarah pada wajib. Siapa yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, jangan mendekati mengarah pada wajib. Artinya apa? Nek awak dhewe mampu, ojo muni gak mampu. Mampu itu diukur awak dhewe, orang lain tidak berhak ngukur. Saya tidak berhak ngukur sampean, sampean tidak berhak ngukur saya. Kalau kita itu merasa mampu, aku dia sakmene kebutuhanku sing iki kena tak tunda iki, berarti saya mampu mengeluarkan 3 juta untuk seekor kambing. Tapi kalau memang tidak mampu, Allah Maha tahu. Tapi nek mampu muni gak mampu, meneh dadekno gak mampu temen karo Gusti Allah. Bukan begitu. Pak, ya napa Pak? Kalau tahun ini korban ya Pak, masuk saat ini korban malih Pak. Ya napa jawabannya? Kalau tahun ini pun korban Pak, masuk saat ini korban malih. Ya napa jawabannya? Lah nek sampean saiki diparingi mampu ya Allah cukup, kenapa tidak? Nek saiki diparingi cukup, diparingi mampu gak korban, menit tak koncir rezekimu, gak tak kei, kapok. Jadi kita buat ngedeni. Memang begini Pak. Dan yakin apa yang kita keluarkan untuk fisabilillah karena ketaatan diganti oleh Allah. Diganti oleh Allah. Minimal 10 kali. 6, 160. 160. Apa saja kebaikan kamu lakukan? 6 Al-An'am 160. Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. 10 kali lipat. Pak, 10 aja ditawak-tawakno. Kurang enggak? Nek kurang tak tambahi jare Allah. Pun ditambah nih. Surat 2 261. Nek iku cuma 10 kali. Iki 700 kali iki. Ya. Ya, 261 perumpamaan. 261 perumpamaan. Menanam seekor biji.
261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya. Seperti Sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Berarti 1 biji diganti dan itu pasti. Bagi Allah tidak ada insya Allah. Apa yang dikatakan Allah itu pasti. Syaratnya awak dia kudu ikhlas. Jadi kita taat betul, ikhlas betul. Ganti nih mboten kok tur gedebuk rupa duit 700 kali. Enggak. Diganti oleh Allah dengan kesehatan yang baik, dengan kemudahan urusan kita, dengan ketentraman rumah tangga dan sebagainya. Jadi namanya diganti itu bukan 10 terus langsung 10 kali gedebuk, enggak. Diganti dengan cara Allah mengganti kita. Syaratnya ikhlas. Nah, para jamaah berbahagia. Jadi kalau kita itu niru Nabi Ibrahim, uswatun hasanah, saya menekankan dalam ketaatannya, keikhlasannya. Kalau Nabi Muhammad sudah jelas, ibadah mahdoh kudu niru Nabi Muhammad. Aja kayak jamaah haji Indonesia yang tahu sa'i ngapal Pancasila. Enggak genah ya. Saiki jamaah haji Indonesia ditangkap nduk kono. Mergo visae bukan visa haji. Sudah ada kan ya? Tidak ada. Lah wong nglakoni haji nyelono. Umpama gak kecekel, ngono iku hajine sah apa gak ya? Sudah 42 orang yang kecekel ya. Maka penutup, supaya hajinya mabrur ya, karena ini kan musim haji ya. Supaya hajinya mabrur diridhoi Allah, supaya ibadah yang kita lakukan itu mabrur kata diridhoi Allah, bicara haji dan lain-lain. 1, niatkan karena Allah. Kita meninggalkan rumah ke sini niatnya ngaji karena Allah. Jadi niatnya ngaji karena Allah. Apa saja yang akan kita lakukan niatkan karena Allah. Apalagi dalam haji dan umroh. Ditegaskan di surat 2 196. Kalimat pertama saja. Wa atimul hajja wal umrota lillah. 196. Kalimat pertama saja. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Titik. Sekarang ini banyak orang cepat-cepat berhaji, umroh. Mergo apa? Aku arep nyalakno bupati nduk nang Madura nek gak kaji gak kepele aku. Nyalakno lunga kaji. Berarti hajinya tidak karena banyak orang berbuat baik tapi belum tentu lillah. Gibran bagi susu lillah, boten. Gibran bagi susu gak lillah itu. Nomor 1 lillah. Ya. Termasuk ayat yang umum surat 6 162. Kul inna sholati wa nusuki 6 Al-An'am 62. Ini yang umum, apa saja yang kita lakukan. Ayo berdasar ayat ini. Kemudian mereka hamba-hamba Allah. Betul 162. Iya. Katakanlah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Itulah. Jadi apa yang kita kerjakan ini supaya punya nilai di sisi Allah, supaya diridhoi Allah, niatnya kudu bener. Lillah. 1. Yang kedua, dana yang kita pakai untuk berhaji untuk umroh harus dana yang halalan, nggak oleh ngentit, nggak oleh korupsi. Termasuk mari ngerampok terus disumbangno kanggo bangun masjid ini. Aku ngerampok tak agak bangun masjid, nggak diterima kan Gusti Allah.
Mari korupsi, terus umroh, terus nunggu ya Allah, mudah-mudahan saya tidak ditangkap KPK. Dan seterusnya. Jadi nomor 2 ini, uang yang dipakai biaya, ya termasuk kalau kita mau korban, duit sing gawe korban kudu halalan thayyibah. Jadi bukan untuk haji, bukan untuk umroh tok. Ayo. Jadi Islam itu selektif. Supaya yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Supaya yang kita lakukan itu betul-betul punya nilai dunia sampai akhirat. Kadang-kadang anak wong muni, aku masih nyolong ini gak tak pangan dhewe. Pak sumbang nang panti asuhan. Barang colongan digawe nyumbang. Mambu itu. Baik, terakhir. Dalam hal ibadah mahdo, terutama ibadah mahdo, harus ittiba Rasulullah Muhammad SAW. Kok oleh ngaran dewi. Ya saya beri contoh tadi sholat, solu, kamaro itu muni soli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Tawaf dimulai itu kan di titik atau sudut Hajar Aswad. Kok oleh dalek ngono kono longgar mana jobo. Sudut Hajar Aswad. Ya apa kemudian? Cium dulu sebelum berangkat. Gak iso Pak, akeh wonge. Usap dengan tangan kanan, baru cium. Gak iso Pak, haris. Meniru Nabi Muhammad. Baru kemudian melangkah. Melangkah pun diatur. Siji karo baris berbaris, maju jalan. Sikil kiri, tangan kanan. Ini umroh. Kanan melangkah dulu. Kata elak sepele Bang ya. Ini gak ngaji gak ketemu. Ala Pak podo ae kiri kanan gak urung teko. Masih mencolot ya teko. Perlu ngaji yang ini. Nah, para jamaah yang berbahagia, terus apa yang kita lakukan? Ya, harus niru. Ojo kayak jamaah haji sing tak setano ini. Sa'i kok ngapalno Pancasila gak genah itu. Ayo niru Nabi Muhammad. Segala yang kita lakukan namanya ibadah mahdo harus nyontoh Nabi Muhammad. Maka kalau sudah begitu, terutama kalau di sana ojo nglakoni sing syirik-syirik. Sajadah dilap-lapno Ka'bah. Iki sajadah dikumbah karo air Zam-Zam. Iki wis. Baik, sampai di sini karena sudah Isya. Mudah-mudahan yang paling inti tadi Ibrahim uswatun hasanah terutama dalam soal ketaatan terhadap perintah Allah. Tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Jadilah kita Ibrahim di masa kita. Farah, Hajar di masa kita dan juga Ismail. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.